Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Mari pagi ini kita membawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kehidupan kita, memperhatikan kehidupan kita. Dan sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Dan kalau pada pagi hari ini kita masih bisa berdiri tegak dan mampu melewati hari-hari yang begitu berat. Itu bukan karena kemampuan, kekuatan, kebisaan kita, kehebatan kita. Tapi karena Tuhan ada, selalu menyertai, selalu ada dalam kehidupan kita, menopang kehidupan kita dan memberikan kekuatan yang baru hari demi hari. Kita menyatukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami merasakan hadirat-Mu Tuhan, begitu indah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kembali kepada Engkau. Oh Tuhan, kami boleh merasakan kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang Engkau selalu curahkan dalam kehidupan kami. Kami rasakan hari demi hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, urapilah kami Tuhan, pada pagi hari ini kami yang melayani. Kami tahu Tuhan begitu banyak kekurangan kami. Tapi Tuhan Engkau melayakkan, Engkau mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga Tuhan kami juga ingin memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dan kami yakin dan percaya Engkau sudah memberkati ibadah kami. Dan kami boleh menerima lawatan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami alaskan ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
Kaum wanita sekalian, kita satukan hati dalam doa. Ya Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu pagi hari ini. Ya Bapa, kami ingin beribadah fokus untuk menyembah sujud, dan kami sudah menaikkan puji-pujian, kiranya itu berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai imam besar yang melayani ibadah ini. Untuk mulai dari awal hingga nanti pada akhirnya. Dan tolong Roh Kudus untuk mengurapi juga hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini. Supaya hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang menjadi maksud hati-Mu. Dan urapilah kami semuanya Tuhan dalam urapan yang sama kuat untuk bisa menerima firman-Mu, untuk bisa menyimpan dan nanti dengan kekuatan Roh Kudus bisa melakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Oleh kasih anugerah-Mu kami masih boleh beribadah, masih boleh Tuhan datang di dalam rumah ibadah ini untuk bisa menyembah dan bersujud dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sertai kami semuanya Tuhan, setiap ibu-ibu, kaum wanita dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau menyertai dalam berkat kasih-Mu, dalam damai sejahtera-Mu. Juga Tuhan, setiap pelayan yang telah hadir untuk melayani Engkau dalam berbagai bentuk, Engkau sendiri yang melihat dan memberkati mereka Tuhan satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami, Tuhan dan Allah kami. Amin. Ibu-ibu dan kaum wanita sekalian yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan shalom, selamat pagi semuanya di dalam berkat kasih Tuhan. Syukur kepada Bapa kami di surga yang telah memberikan kasih karunia-Nya untuk kita boleh berkumpul bersama walaupun dalam bentuk yang masih terbatas, walaupun dalam bentuk online ini, tetapi kami boleh disatukan di dalam kasih Tuhan. Mari kita akan bersama-sama dalam urapan Roh Kudus, dalam tuntunan Roh Kudus, kita akan memasuki firman Tuhan. Dan saya langsung akan mulai dengan sebuah cerita ya. Saat itu disebutkan adalah hari raya orang Yahudi. Yesus dia pergi berangkat ke Yerusalem tentunya untuk mengikuti hari raya itu yang diadakan di Bait Allah. Tetapi kemudian kita lihat Yesus saat itu dia tidak langsung ke Bait Allah. Lalu kemana dia? Yaitu Yesus belok ke tempat yang disebut kolam Bethesda. Ya, yang disebut penuh dengan orang-orang sakit. Ya, kaum wanita dan ibu-ibu sekalian pasti sudah bisa menebak cerita ini yang sangat sederhana, yang sudah familiar buat kita semua, bahkan mungkin anak sekolah minggu juga tahu. Itu sebabnya saya juga merasa sewaktu menerima firman ini di dalam hatiku untuk disampaikan, saya juga mikir, Tuhan ini cerita memang semua orang ya sudah tahu, terus apa ya Tuhan yang bisa saya sampaikan? Itu sebabnya membuat saya harus terus bergumul, Roh Kudus tolong untuk bisa Engkau nyatakan apa yang harus saya sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Ya, kita akan langsung saja, itu sebabnya karena kisah ini nanti kita dapatkan di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Saya akan mulai dengan tema lebih dulu. Kita lihat di slide. Tema yang Tuhan tangguhkan di hati saya untuk saya sampaikan sesuai dengan kisah dalam Yohanes 5 ini adalah Yesus hampiri lenyapkan kemustahilan. Sekali lagi saya baca ulang. Yesus hampiri lenyapkan kemustahilan. Amin. Dalam Yohanes 5 ya. Ini akan saya bahas dalam 3 pokok ABC. Kita langsung akan masuk di dalam pokok pertama yaitu A. Kita lihat pada slide, yaitu pokok pertama A, siapa Yesus itu? Siapa Yesus itu? Mungkin pertanyaan ini datang pada kita masing-masing. Siapa Yesus bagi Anda?
Siapa Yesus itu bagi saya? Jawabannya mungkin dia adalah penolong. Oke. Apa cuma sampai di situ? Dia adalah penyembuh. Benar. Cuma itu. Dia adalah pemeliharaku. Tepat. Sampai di situ. Sebab kalau cuma sampai stop di situ, maka mata kita ini akan mudah sekali beralih. Tidak lagi pada Yesus, tetapi beralih pada pribadi-pribadi manusia sebagai penggantinya. Yang kita anggap mudah bisa langsung dijumpai. Sebagai mungkin pengganti dari tadi penyembuh, yaitu seorang dokter yang hebat dengan obat-obatan yang mutakhir. Atau sebagai seorang penolong kita jumpai seorang bos yang mungkin kaya dan bisa menolong kita. Menolong di dalam keterpurukan ekonomi kita dan sebagainya. Itu sebabnya pertanyaan siapa Yesus bagi kita? Siapa Yesus bagi Anda? Siapa Yesus bagi saya? Ini memang sangat utama, sangat penting. Dan kita akan renungkan nanti mendalam dalam pimpinan Roh Kudus. Dan dengan pertolongan Roh Kudus maka kita nanti akan balik lagi pada poin ini nanti pada akhir, pada bagian terakhir. Seiring dengan ayat-ayat firman Tuhan yang terkait. Supaya kita kemudian akan tiba pada suatu keyakinan. Pada satu pengakuan. Pada satu kemantapan. Menjawab siapa Yesus bagi Anda. Siapa Yesus bagi saya. Siapa Yesus bagi kita masing-masing. Saya akan langsung masuk dalam slide B. Yaitu di sana ada 2 poin yang saya akan sampaikan dengan pertolongan Roh Kudus dalam doa juga dari ibu-ibu semua. Yesus menghampiri siapa? Yang kedua, mengapa dan apa yang dia lakukan? Ya, terima kasih. Sekarang kita lihat Yesus menghampiri siapa. Mari kita baca, Ibu Ira minta tolong. Yohanes 5 ayat 5 dan 6. Itu ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Terima kasih. Pertanyaannya siapa yang Yesus hampiri? Yesus menghampiri siapa? Ternyata ayat 5 mengatakan tidak, bukan siapa-siapa. Orang ini enggak ada namanya, no name, juga tidak ada jabatan apa-apa. Berarti orang biasa, yaitu ordinary people, sama seperti saya dan saudara, orang yang sederhana. Itulah yang Yesus hampiri. Pada saat itu dikatakan ya, hanya data disebutkan 38 tahun lamanya dia sakit. Tapi tidak ada data lain, siapa dia, keturunan siapa, apa jabatannya, tidak ada. Ya, sekarang pada poin yang kedua, apa yang Yesus lakukan dan mengapa Yesus lakukan itu. Ya, tadi pada ayat 6 sudah dibacakan, ya. Yaitu apa yang Yesus lakukan. Yesus tadi dari awal saya sebutkan, mestinya dia ke bait Allah, tapi sengaja dia belok lebih dulu ke kolam Bethesda. Tentu Yesus mempunyai suatu tujuan tertentu, yaitu untuk dia lakukan tindakan itu, belok ke kolam Bethesda. Disebutkan di sana ada 5 serambi penuh dengan orang-orang sakit yang bermacam-macam sakitnya. Tetapi Yesus ternyata khusus menghampiri, mendatangi seorang dengan data yang sakit sudah 38 tahun. Yesus datang ke tempat dia berbaring. Yang kedua, mengapa dia lakukan itu? Tadi sudah menjawab apa yang dia lakukan dan mengapa Yesus lakukan itu. Dalam ayat 6 kita bisa simpulkan beberapa poin, yaitu Yesus sengaja, memang sengaja, ada satu tindakan sengaja datang ke Bethesda itu. Kedua, di antara banyak orang, ayat-ayat di atasnya menyebutkan 5 serambi penuh dengan orang-orang sakit, bermacam-macam sakitnya. Buta, lumpuh, mungkin tuli dan sebagainya. Di antara sekian puluh atau ratusan orang yang sakit. Yesus khusus menghampiri satu orang itu. Dan dia menghampiri langsung di tempat di mana dia berbaring. Mengapa? Karena Yesus tahu. Yesus melihat kondisi orang itu hanya bisa terbaring lumpuh. Kedua, Yesus tahu
ia sudah lama sakit. Itu bisa kita baca tadi di ayat 6. Yang ketiga, Yesus melihat dia terbaring di situ, tidak ada pendamping siapa-siapa, seorang-orang diri. Di Amplified Bible dia menyebutkan, menambahkan ini, yaitu bahwa orang itu dalam keadaan helpless. Helpless, tidak berdaya, tidak ada yang menolong. Atau dalam bahasa Belanda kita sebut orang ini sudah hopeless. Hopeless ya, tidak ada pengharapan sepertinya. Ya, karena dia seorang diri, padahal yang diharapkan adalah saat air bergoncang dia akan masuk ayat yang di atasnya. Ya, kita ibu-ibu tolong nanti juga baca seluruh ayat-ayat tersebut. Nah, sekarang setelah Yesus tahu, Yesus datang menghampiri, Yesus tahu kondisinya dengan tepat, what next? Apa langsungnya? Apa tindakan selanjutnya? Apa kemudian kelanjutan? Sudah sampai di situ saja? Atau kemudian ada kelanjutan yang kita akan ikuti bersama? Ya, jadi Yesus bukan cuma khusus datang menghampiri, bukan cuma dia tahu detail kondisi orang itu, bukan cuma dia melihat memang orang itu dalam keadaan tidak berdaya, tetapi dia langsung tiba pada inti penyelesaian masalah. Dia langsung tiba pada inti penyelesaian masalah ayat 6 dengan perkataan, maukah engkau sembuh? Suatu tawaran khusus, suatu tawaran ilahi yang disampaikan oleh Yesus pada satu orang itu. Bukan siapa-siapa dia, orang sederhana yang tidak mempunyai kedudukan apapun. Ya, tetapi Yesus khusus datang dan menawarkan khusus, maukah engkau sembuh? Ini adalah suatu tindakan atau suatu pertanyaan yang khusus tajam sekali menyangkut inti permasalahan masalah. Sekarang kita lihat pada aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Dalam masa pandemi ini yang masih berkepanjangan, kita tidak tahu kapan akan selesai. Kita sudah melihat begitu banyak kedukaan, begitu banyak derita, kehilangan, dan kemudian keterpurukan yang harus dialami oleh saudara kita, oleh keluarga kita, oleh sahabat, oleh teman dekat dan sebagainya. Itu kita semua bisa merasakan. Dalam keadaan pandemi ini terjadi suatu kelumpuhan. Kelumpuhan bukan hanya karena sakit corona. Bukan kelumpuhan secara fisik seperti yang diderita oleh orang itu. 38 tahun dia lumpuh, dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa terbaring. Tetapi kita melihat bahwa akibat daripada corona ini, kelumpuhan itu terjadi di dalam berbagai bidang. Yaitu kelumpuhan yang hebat terjadi dalam bidang ekonomi, bidang sosial, bidang rumah tangga, di dalam rumah tangga, pendidikan, di dalam kegiatan masyarakat, bahkan juga di dalam kegiatan ibadah. Tidak bisa lagi bergerak dengan bebas. Terjadi suatu hambatan dan hambatan. Itu yang kita alami bersama. Tetapi saya mau sampaikan bahwa kelumpuhan yang paling hebat adalah kalau terjadi kelumpuhan itu di dalam hubungan kita secara pribadi. Relasi kita dengan Yesus secara pribadi. Ini kelumpuhan ini yang hebat. Karena dikatakan juga Alkitab menyebutkan kasih manusia itu menjadi dingin. Kasih itu menjadi dingin. Dan dinginnya kasih ini akan merembet ke semua bidang. Bahkan mempunyai pengaruh terhadap hubungan nikah suami istri, keluarga. Juga di dalam masyarakat, di dalam keluarga Allah, di dalam persekutuan bersama kita. Dinginnya kasih ini mempunyai pengaruh dan bisa dirasakan. Itu sebabnya di tengah goncangan yang sedemikian, ya goncangan demi goncangan tidak tahu kapan pandemi ini akan selesai. Yesus tahu detail keadaan kita. Yesus sangat tahu detail keadaan kita. Ya seperti tadi kita baca dalam Yohanes 5. Dan lewat firman Tuhan ini pada pagi ini, Yesus bisa sedang menuju langsung pada satu orang. Pada satu pribadi mungkin. Yang memang sudah lama dalam keadaan kita. Atau pada satu keluarga. Atau pada satu kelompok. Atau pada satu kumpulan dan sebagainya.
Sekarang pertanyaan Yesus datang dengan menyelesaikan pada inti masalah. Maukah engkau sembuh? Maukah Anda sembuh? Maukah ibu sembuh? Maukah wanita itu sembuh? Maukah seorang pemudi yang mungkin sedang menderita itu sembuh? Sekarang apa jawabannya? Kita melihat di dalam kisah dalam Yohanes 5 itu. Apa jawaban orang tersebut? Ya, kita melihat pada ayat 7. Tolong dibacakan Ibu Ira. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Baik, satu hal yang perlu saya koreksi. Dalam terjemahan LAI disebutkan Tuhan. Bukan, mestinya bukan Tuhan. Sir, Tuan. Sebab orang ini belum kenal sama sekali dengan Yesus. Nanti di ayat-ayat berikutnya akan terbukti. Ya, jadi tolong itu dirubah Tuan. Beberapa versi Indonesia pun sudah ada yang menyebut Tuan, ada yang menulis Bapak. Tetapi dalam bahasa Inggris semua menyebutkan Sir, Tuan ya. Karena memang tepat orang ini belum mengenal siapa Yesus yang mendatangi dia. Nanti terbukti dalam ucapannya dia. Nah, sekarang saya kembali pada tadi, apa jawaban orang ini? Baik, ibu-ibu dan wanita sekalian bisa menyimpulkan. Di dalam jawabannya itu hanya terkandung titik-titik negatif. Negatif dan negatif yang menuju kepada mustahil saya sembuh. Bahkan saya kaget. Saya sementara persiapan ini juga membaca ayat ini di dalam berbagai versi Alkitab Indonesia. Salah satu versi yaitu FAYH, Firman Allah yang hidup, menyatakan begini, waktu ditanya, maukah engkau sembuh? Orang itu menjawab, saya tidak dapat. Wih, saya kaget. Orang itu terjemahan di sana ditulis saya tidak dapat. Karena ini ya, ada karenanya itu. Saya tidak bisa ke sana kalau air itu bergoncang dan sebagainya. Jadi di sini jawaban itu sudah begitu negatif. Tidak merupakan respons yang positif terhadap pertanyaan Tuhan. Nah, apakah itu juga terjadi pada kita? Apa jawaban kita terhadap pertanyaan Tuhan? Maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Apakah juga jawaban kita akan berkisar kepada bagaimana mungkin saya bisa sembuh? Bagaimana mungkin saya bisa lepas dari masalah ini? Bagaimana mungkin saya bisa bebas daripada keterpurukan ini? Semuanya adalah bagaimana mungkin, bagaimana mungkin. Yang artinya kita mau katakan mustahil saya bisa sembuh. Mustahil kelumpuhan saya dalam bidang ini bisa tertolong. Mustahil ada jalan keluar buat saya. Itu semuanya menjadi mustahil. Mungkin itu juga jawaban kita pada saat ini. Karena sudah berbulan-bulan saya berdoa. Puasa juga sudah saya lakukan. Saya juga mulai baca-baca firman Tuhan. Tetapi mengapa semuanya itu tampaknya tidak ada hasilnya? Seperti itu mungkinkah? Ya toh, di mana Yesus datang khusus dengan pertanyaan, maukah engkau sembuh? Tentu pertanyaan ini sudah mengandung suatu niat dari Tuhan. Suatu niat hati, yaitu apa? Untuk menyembuhkan. Tidak mungkin dia bertanya demikian kalau Tuhan tidak bermaksud menyembuhkan. Kita harus cepat bisa menangkap suara firman Tuhan. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, dimanapun itu dikabarkan, biarlah Roh Kudus itu menerangkan jauh di dalam hati kita apa yang Tuhan maksudkan dengan firman itu. Ya, kita lanjutkan. Yesus tidak berhenti pada jawaban-jawaban yang negatif tersebut yang mengandung semuanya pada kemustahilan. Sebab itu sekarang kita ingat, sekarang kita lihat bersama. Sekarang dia langsung bertindak. Yesus sekarang langsung bertindak. Bukan lagi dengan tawaran. Tetapi dia membuat tawaran itu untuk menjadi suatu kenyataan. Menjadi suatu realita. Saya bacakan ayat 8 langsung. Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Lihat, ada suatu perintah yang begitu mantap keluar dari Tuhan. Tuhan tidak menghiraukan apa yang dikeluhkan oleh orang itu karena Tuhan sudah tahu semuanya. Tuhan datang dengan suatu pertolongan, Tuhan datang dengan suatu penyelesaian.
Tetapi orang itu memang tidak bisa menangkap. Dan sekarang dengan mantap, dengan tegas Tuhan sekarang perintahkan. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Para wanita dan kaum wanita sekalian, para ibu-ibu, maka pagi ini juga dengan tuntunan Roh Kudus, di dalam penjelasan yang diberikan oleh Roh Kudus, maka kita juga akan bisa mendengar perintah itu dari Tuhan. Perintah yang akan menyelesaikan segala masalah yang sudah lama, bertahun-tahun yang harus kita derita. Atau mungkin masih baru, tetapi perintah ini ternyata mengandung suatu penyelesaian yang luar biasa. Yang manusia siapapun tidak akan mampu menyelesaikan. Yaitu dengan perintah ini maka apa yang terjadi? Saya langsung masuk ke dalam poin C. Dalam poin C kita akan melihat apa hasil tindakan Tuhan memberikan perintah itu. Apa hasil tindakannya? Poin 1 adalah bagi orang itu apa hasilnya. Yang kedua nanti kita lihat bagi Yesus. Loh kok ada ya? Nanti kita akan melihat apa hasil tindakan Yesus tadi memberikan perintah. Kemudian terjadi apa bagi orang itu. Dan kemudian terjadi apa kepada Yesus. Baik, sekarang saya akan langsung masuk yaitu apa hasil tindakannya bagi orang itu. Bagi orang yang sakit sudah 38 tahun itu. Bagi orang itu yang memang sepertinya tidak ada harapan. Yang sendirinya sudah mengatakan mustahil untuk dia bisa sembuh dengan keadaannya. Maka kita melihat pertama, tubuh, jiwa, dan roh orang itu mengalami suatu kedahsyatan mujizat Tuhan. Yaitu dilepaskan dari ikatan-ikatan kemustahilan. Mengapa saya katakan bahwa tubuhnya mengalami juga ini? Bayangkan para wanita sekalian, 38 tahun lumpuh tanpa suatu perawatan, tanpa suatu mungkin terapi, tanpa suatu pijet-pijet mungkin dan sebagainya. Apa yang terjadi kira-kira? Kita bisa bayangkan karena kita kan mungkin pernah saya pernah juga jatuh cuma di tangga rumah, cuma beda 3 tangga. Saya rasa juga enggak apa-apa, tetapi ternyata setelah 4 hari itu sudah makin bertambah sakit. Waktu saya panggil ibu pijet untuk mijet, waduh, mulai dari ujung jari kaki waktu dipegang itu seperti kena silet. Sakitnya, dan pada waktu kena pada bagian yang memang memar, waduh, saya malu untuk bilang, saya ini sampai jerit-jerit dan kemudian saya sumpel dengan sapu tangan. Sakitnya. Ya memang begitu, ibu-ibu yang pernah jatuh atau pernah kena cedera, pernah kecelakaan, tidak mungkin kemudian itu sesuatu itu dibiarkan lama, enggak apa-apa nanti sembuh sendiri. Makin kaku, makin tidak bisa digerakkan, makin juga nggak bisa digoyang. Ini 38 tahun. Berarti apa? Urat-urat, sendi, syaraf-syaraf, tulang dan sebagainya sudah mengalami suatu, saya sebut aja kerusakan. Betul enggak? Mungkin tulangnya sama mengecil, kakinya sudah jadi satu panjang, satu pendek dan sebagainya. Tapi saat itu perintah itu keluar dari Tuhan, bangunlah, angkat tilammu dan berjalan. Luar biasa bahwa sepertinya ada suatu arus. Sepertinya ya saya bayangkan memang tidak tertulis. Ada arus listrik yang dahsyat yang masuk, yang itu adalah kuasa Allah masuk dalam tubuhnya, membuat semuanya, sendi, tulang, urat dan sebagainya itu, syaraf, semuanya saat itu, seketika itu juga. Disebutkan di sini pada saat itu juga. Disebutkan immediately, disebutkan instantly. Terjadi suatu kesembuhan total. Kesembuhan total, orang 38 tahun lumpuh sudah terus terbaring. Saat itu bisa bangun, bisa berdiri. Bahkan Tuhan perintahkan angkat tilammu. Sepertinya kita mikir, aduh dia bisa jalan aja sudah lumayan. Masih harus ngangkat. Ya, dan orang ini dengar-dengaran. Ya, kita melihat di sini tadi apa akibat tindakan Yesus, itulah yang terjadi dalam hidupnya. Ya. Juga tadi dalam ayat 7 sudah saya katakan, bukan Tuhan tapi Tuan dia panggil karena dia tidak kenal.
Tetapi setelah dia mengalami kesembuhan ini, dia perjumpaan dengan Yesus kedua kali, nanti ibu-ibu baca di ayat 14 dan sebagainya, maka dia kenal, oh yang menyembuhkan saya itu adalah Yesus. Kalau di ayat 13, orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu waktu ditanya. Tidak tahu, dia bilang saya nggak tahu. Tetapi Yesus begitu mencintai untuk bisa berjumpa lagi. Pada perjumpaan yang kedua, maka orang ini bisa mengenal Yesuslah yang menyembuhkan dia. Dan dengan itu apa yang dia lakukan? Kemudian dia keluar, ayat 15, orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi yang di situ. Dia bersaksi. Dia bersaksi pada orang Yahudi sudah marahin dia. Kamu itu melanggar hukum Sabat. Kamu bisa dihukum. Ngangkat tilam di hari Sabat. Tapi dia bersaksi. Dia katakan Yesus yang sudah menyembuhkan aku. Dan Yesus yang memerintahkan ini. Dan aku turuti. Inilah hasil daripada suatu tindakan Yesus. Yang juga seharusnya menjadi suatu hasil tindakan itu dalam hidup kita. Saat kita mengalami suatu kesembuhan, mengalami suatu kelepasan, mengalami suatu pemulihan, mengalami suatu penciptaan ulang, maka biarlah nama Yesus itu yang kita agungkan. Nama Yesus itu yang kita sebagai yang kita serukan. Sebab seringkali di situ kita bisa bersalah. Waktu kita sembuh dari corona mungkin, maka di dalam kesaksian kita, kemudian kita sebut, oh karena saya pakai metode ini, karena saya pakai obat ini, karena kemudian pada hari kesekian saya minum ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Atau kalau kemudian mengalami suatu keterpurukan, mungkin di PHK, dan tidak ada yang bisa menolong rumah tangganya, ada seorang yang menolong dengan meminjami uang, bisa buka sebuah usaha kecil-kecilan dan sebagainya. Maka cerita ini adalah berkisah tentang orang itu, waduh, orang itu saya baru kenal loh. Kok ya mau dia minjemi saya 10 juta dan sebagainya. Masih lagi begini-begini. Bukannya itu tidak boleh. Bukannya itu Tuhan mungkin juga pakai orang-orang itu. Tuhan pakai dokter, Tuhan pakai para perawat, Tuhan pakai obat-obatan. Memang Tuhan bisa pakai itu. Tetapi apakah bobot daripada kesaksian kita itu lebih pada hal itu ataukah lebih kepada memuliakan Tuhan? Terasa dalam kesaksian itu terasa bahwa memang hati kita sepenuhnya memuji, memusakan dan memuliakan dan bersyukur kepada Tuhan. Ataukah kita masih sangat terikat atau terpantul kepada masalah-masalah itu. Ya, sekarang kita akan lihat pada poin C tadi yang kedua. Apa hasil tindakan itu bagi Yesus? Ini apa ya bagi Yesus? Kita coba baca 15 dan 16, Ibu Ira, tolong. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. 16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Terima kasih. Heran. Ada suatu mujizat kesembuhan luar biasa. Ada seorang manusia ditolong setelah 38 tahun menderita. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, orang-orang yang menganggap dirinya beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah adalah menyembah kepada Tuhan yang mereka sebutkan dengan segala macam upacara, dengan segala macam ritual. Justru dengan kejadian itu membuat mereka berusaha, apa tadi Bu Ira? Berusaha menganiaya. Betul? Berusaha menganiaya Yesus karena Yesus lakukan itu pada hari Sabat. Soal aturan hari Sabat itu lebih utama daripada kesembuhan seorang, pertolongan buat seseorang, pengangkatan seseorang. Aturan agamawi ini lebih penting daripada kehidupan manusia. Ya, kita makanya itu seringkali juga kita dengar dalam khotbah di dalam oleh Bapak Gembala atau Ibu atau siapapun yang mengatakan jangan kita terjebak di dalam kita sebagai disebut pengikut Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan. Kita terjebak pada hal-hal yang cuma agamawi. Cuma agamawi, kelihatannya baik semuanya, tertib, taat, tetapi sebenarnya di dalam ini tidak ada apa-apanya. Itu sebabnya di sini dia berusaha menganiaya. Ya, kemudian kita melihat
Bahwa dia berusaha untuk menganiaya Yesus karena melakukan pada hari Sabat. Sekarang kita lihat 17 dan 18. Tolong Ibu Ira. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Ya, membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, lebih drastis lagi ya. Ayat 18 coba saya simpulkan. Jadi orang-orang Yahudi itu sekarang bukan cuma menganiaya persoalan hari Sabat yang Yesus langgar menurut mereka. Tetapi lebih lagi waktu dia tahu, dia dengar Yesus mengatakan tentang Bapaknya dan sebagainya. Mengapa? Karena orang Yahudi itu menganggap bahwa Yesus itu mengatakan Allah itu Bapaknya. Itu bagaimana menurut orang Yahudi Allah yang kita puja, yang kita sembah. Bagaimana seorang manusia Yesus, anak seorang tukang kayu Yusuf, bisa menyebutkan bahwa itu Bapaknya. Yang kedua tadi sebagai kesimpulan ayat 18, orang Yahudi menganggap dengan kata-kata Yesus itu sama saja bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah. Wah, itu suatu hujatan besar yang bisa dihukum mati, dilempari batu langsung. Ya, seorang manusia mengaku bahwa dia itu sama dengan Allah. Nah, kenapa terjadi begitu? Karena mereka tidak mengerti. Tidak mengerti keadaan sebenarnya. Ini juga akan bisa terjadi kalau kita tidak mengerti siapa Yesus itu sebenarnya. Orang Yahudi tidak mengerti, dia hanya kenal Yesus. Mungkin dia sudah dengar bisa bikin mujizat ini karena di Injil Markus juga pasal 1, pasal 2 sudah penuh dengan kegiatan Yesus melakukan mujizat di sana sini. Mungkin itu masih mereka bisa terima. Tapi kalau Yesus mengaku satu dengan Bapaknya dia itu adalah Bapak dia dan kemudian dia menyamakan dirinya sama dengan Allah. Oh, itu sama dengan penghujatan luar biasa. Yesus disalib juga kita tahu bukan karena berbuat suatu kesalahan atau dosa, tetapi karena dia menyebutkan dirinya dia sebagai anak Allah, yaitu dia adalah anak Allah dan Bapaknya itu adalah Allah bagi dia. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa soal siapa Yesus itu penting sekali. Seperti tadi saya katakan di awal. Bagi kita tentunya sangat penting. Kalau kita cuma melihat Yesus sebagai penolong, penyembuh, pemberkati, apalagi ya penyerta dan sebagainya, maka itu sangat kecil. Masih sangat kecil. Loh, maksud itu kecil? Cuma kecil karena kita belum tiba pada pusat siapa Yesus itu sebenarnya. Ya, coba kita baca di sini, saya bacakan ayat 24 dan 21 dan 24 ya. Pada waktu setelah itu masih ramai, orang-orang marah, makin banyak kumpul marah, bahkan mau membunuh, maka Yesus memberikan kesaksian tentang dirinya. Saya tidak baca banyak ayat, sebenarnya sampai 47, tapi saya hanya baca 2 ayat. Ayat 21, sebab Yesus katakan ini ya, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Lihat, anak memproklamikan, Yesus memproklamikan bahwa saya itu punya kuasa untuk menghidupkan orang mati. Dan itu sudah terjadi di dalam kebangkitan Lazarus. 24, yang sekarang belum terjadi saat Yohanes 5, belum ya. 24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia, kepada Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Bayangkan kalimat ini kalau kita baca biasa tidak berarti apa-apa. Untuk seorang pindah dari maut kepada hidup, siapa? Siapa yang bisa memindahkan itu? Di sini tampil Yesus. Aku berkata kepadamu, ya, bahwa barang siapa mendengar perkataanku, mendengar firmanku dan percaya kepada Allah yang mengutus aku, ya, dikatakan sama seperti juga nanti ibu-ibu boleh baca di Yohanes 11 ayat 25 saat kebangkitan Lazarus, Yesus juga katakan, aku kebangkitan dan hidup.
maka aku akan menghidupkan walaupun orang itu sudah mati. Ibu-ibu dan wanita sekalian bisa menyerap, bisa memahami betapa besar kuasa daripada Yesus ini. Yang sering kita anggap masih kecil, masih cuma untuk kehidupan sehari-hari. Buktinya apa kok begitu? Ya itu sebabnya pertanyaannya, kalau Yesus itu siapa? Ya sekarang masih lanjut dulu ya, supaya menambahkan untuk bisa kita jawab sendiri masing-masing ya. Sebenarnya Yesus itu adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Pada waktu saya menerangkan mengenai Roh Kudus beberapa waktu yang lalu, kita sama-sama mendengar bahwa Allah kita itu esa, satu dalam tiga pribadi. Yaitu Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Ketiga pribadi ini mempunyai hakikat yang sama, hakikat yang satu, yaitu hakikat kealahan. Ini kita mesti pegang lebih dulu. Ya, nah sekarang kita mau melihat apakah kita ini sudah sampai pada pengakuan atau pengalaman bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan bagi kita, atau mungkin masih remeh-remeh, masih cuma di sini, ataukah kita sudah pernah alami dan sudah bisa suarakan Yesus itu Tuhanku, Yesus itu Allahku. Kita sekarang melihat dulu ya pada beberapa ayat ya. Baik, coba kita lihat pada Filipi 2. Filipi 2 ayat 8 sampai 10 ya. Tolong ya Ibu Ira. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ya, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, ya, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebentar ya Ibu Ira. Jadi di sana dikatakan dalam keadaan sebagai manusia. Memang dia sebagai putra Allah diutus oleh Bapa untuk lahir menjadi manusia lewat rahim daripada Ibu Maria ya. Tapi dan di sini kita jelas bahwa Yesus itu memang manusia sejati. Tetapi jangan lupa tidak titik di situ. Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Allah 100%, manusia 100%. Jelas ya. Ini harus kita pegang. Ini kita harus mancapkan dan harus kita tahu ini sehingga dalam ucapan, dalam pengakuan kita tahu Yesus itu adalah Allah sejati, manusia sejati. Mari ya, kita lanjutkan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku. Apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, ayat-ayat ini sudah sering kita baca. Tetapi kita sekarang mau bersama Roh Kudus untuk memantapkan ayat-ayat ini. Untuk mendapatkan pengertian lebih dalam dari Roh Kudus. Bahwa Yesus ini yang sudah mati disalib dan sebagainya. Dia adalah Allah yang kemudian turun menjelma menjadi manusia. Dan kemudian dia menjalankan perintah yang diberikan oleh Bapa. Sampai mati dan bangkit dan naik ke surga. Ya sekarang kita melihat memang pelajaran mengenai Yesus ini kalau di sekolah teologi yang disebut kristologi. Yaitu mengenai Kristus ya. Ini tuh memakan waktu sampai 1 semester, 2 semester di S1. Nanti di S2 mungkin masih ada lagi kristologi ini. Karena kenapa? Karena banyak sudah timbul aliran-aliran yang bertentangan, yang kemudian menyerang ya toh, menyerang mengenai ajaran yang benar tentang Yesus. Ya, tapi kalau kita mau banyak membaca dalam Alkitab, maka Alkitab ini adalah sebenarnya kristosentris. Apa artinya? Di dalamnya selalu kita akan temukan pribadi Kristus ada di situ. Baik di perjanjian lama sampai pada perjanjian baru. Kita lihat Kristus itu ada di situ. Kalau kita mau baca itu. Tapi itu pun saya masih belajar. Untuk juga mendapatkan selalu setiap kali tuntunan daripada Roh Kudus. Ya kita melihat di Filipi tadi. Bahwa Yesus itu Tuhan, segala lidah mengaku. Apalagi segala lutut bertekuk. Lutut yang mana? Lutut manusia
bukan cuma lutut manusia. Bertekuk lutut segala yang ada di langit. Maka malaikat-malaikat juga bertekuk lutut yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Mari kita resapi kebesaran daripada Yesus Kristus ini. Ya, itu sebabnya jangan kecilkan dia cuma sebagai penyelesaian masalah kita sehari-hari. Masalah kita hidup di bumi ini tanpa kita tahu bahwa dialah Yesus, dialah Tuhan yang memiliki hidup ini. Pertanyaannya, kalau sekarang kita bilang, ya saya sekarang mau mengakui Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan yang memegang hidupku. Maka pertanyaannya, kepada siapa tahta hatimu itu kau serahkan? Apakah Yesus benar-benar berada di atas tahta hatimu? Di mana semua apa yang kita lakukan benar-benar harus sudah mentaati dan sesuai kehendaknya. Apakah pikiran, perasaan, kehendak kita juga kita mau tundukkan. Bertekuk lutut tunduk kepada Yesus yang memerintah hidup kita. Ataukah masih kita anggap bahwa hal-hal ini biasa, enggak apa-apa, masih bisa saya lakukan. Apakah itu adalah cara hidup kita? Kita menganggap dia sebagai Tuhan. Tuhan yang memegang nafas hidup kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan yang memelihara kita. Apakah demikian gampang? Ya, atau kita kalau melihat dari umat lain atau dari kepercayaan lain kita tahu ya. Betapa mereka itu punya acara-acara nanti kalau penguburan mayat. Itu tuh pakai sebuah upacara besar. Atau apa ya, sebuah penghormatan kepada yang disebut Allah mereka. Tapi bagi kita orang Kristen, kita sudah dibebaskan. Maka ibu-ibu, kalau ibu para wanita membaca di Imamat, di kitab Imamat, maka di situ banyak orang katakan, duh bosen lah kalau baca Imamat. Wah, aturan. Memang benar, banyak sekali aturan. Memang secara manusia bisa membosankan. Tetapi pada waktu kita membaca kitab Imamat, peraturan demi peraturan, orang belum berbuat salah, masih dipikir bahwa dia itu bisa salah. Ada cemburu dari suami terhadap istrinya yang belum tentu salah. Itu pun sudah ada suatu ritual. Istri itu harus membuktikan bahwa dia memang bersih dari noda dan sebagainya. Jadi kalau ibu-ibu wanita membaca kitab Imamat sampai bisa ngerti, aduh, jadi kita ini sudah dibebaskan dari semua itu. Dibebaskan dari hal-hal semacam itu yang membebani sebenarnya semua ritual agama tersebut. Kita sudah dibebaskan, tetapi sering kita melakukan we take it for granted. Sepertinya iku wis wayai saya terima. Tidak ada rasa bahwa iya Tuhan, karena darahmu itu menghapus, mengangkat aku, menebus aku, maka aku dibebaskan dari semua. Oleh kasih karuniamu, aku tuh boleh memanggil Bapakku tuh. Ya Aba, ya Bapa. Aku diakui sebagai anak di hadapannya. Dan sekarang, apakah benar memang kita mau hidup bagi dia? Di mana kita menganggap Yesus itu sebagai Tuhan. Baik ibu-ibu, untuk menghadapi masa depan para wanita sekalian, sangat tidak cukup. Kalau kita hanya memandang Yesus secara pribadi itu hanya sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini, tidak cukup. Kita harus sudah tiba kepada suatu pengalaman, pengakuan, kemantapan iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa menguasai hidupku. Apapun yang saya lakukan, kecil atau besar, harus benar-benar juga sesuai dengan kehendaknya. Sehingga di dalam pelayanan, di dalam pengikutan kita tidak akan gampang untuk sembarangan. Karena kita tersinggung, kita kemudian lepaskan pelayanan itu. Aduh, saya ini kok selalu dianggap tidak bisa, tidak becus sih. Sudah buat apa saya cari pelayanan lain? Saya tanya, apakah itu sikap kita terhadap Tuhan? Mungkin itu sikap kita terhadap sesama, tapi kita lupa. Kalau gitu kita pelayanan dipanggil oleh siapa? Dipanggil oleh sesama, dipanggil oleh hobi, dipanggil oleh kesenangan, atau karena Tuhan. Kalau karena Tuhan, mengapa kita begitu gampang untuk melepaskan? Hanya karena hal-hal yang seperti itu. Nah ini yang terus menjadi juga pertanyaan-pertanyaan atau koreksi-koreksi dalam diri saya. Saya akui selama masa pandemi ini di mana banyak waktu bisa saya pergunakan juga oleh kemurahan Tuhan untuk banyak juga dalam hubungan relasi, hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka saya melihat titik-titik hitam itu
Sekian puluh tahun, umur saya sekarang sudah 78. Tapi sekian puluh tahun itu dan Tuhan garap terus. Dan saya bilang garap terus Tuhan. Begitu banyak masih yang perlu untuk dibetulkan. Begitu banyak yang perlu untuk diperbaiki. Untuk saya juga boleh mengalami, tetapi kasihnya itu betul-betul unconditional. Tidak bersyarat, unfailing love, tidak pernah gagal. Kasih yang tidak pernah gagal, tidak bersyarat. Walaupun manusia lindahnya ini seperti model ini. Tetapi kasih Tuhan itu masih tetap. Kasih Tuhan itu tetap mau mengangkat. Mau menolong saya juga, menolong ibu-ibu, menolong para wanita sekalian. Untuk kita mau berjalan, mengikuti. Walaupun itu mungkin setapak demi setapak. Tapi mantapkan, satu hari demi satu hari adalah sudah lebih maju daripada hari yang lainnya. Mari ibu-ibu, dengan ini bahwa kita akan mengakhiri. Kembali tadi saya katakan, sekarang biarlah kita masing-masing bisa menjawab pertanyaan tadi. Siapa Yesus bagi Anda? Siapa Yesus bagi Anda? Siapa Yesus bagi saya? Biarlah masing-masing kita menjawab di hadapan Tuhan. Bukan secara teologi, bukan karena saya sekolah teologi misalnya, bukan karena saya baca buku-buku teologi, tetapi harus karena saya sudah mengalami bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhanku dan Allahku yang berkuasa atas segenap bumi, atas semuanya, atas segenap bumi, langit dan sebagainya. Dia berkuasa atas segenap hidup manusia. Dan sampai nanti juga, sampai di akhir zaman. Tadi ayat di 23, 24 mengatakan, atau di Yohanes 6, ada ayat mengatakan, kalau perjamuan suci kita ingat bahwa Yesus makan roti dan minum dari cawan. Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yaitu maka ia akan mendapat hidup kekal. Dan aku akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Masalah kebangkitan itu sudah juga ditangani oleh Tuhan. Sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada kita. Itu padahal kita sekarang hidup ini apa cuma mau hidup di dunia ini? Cuma hanya soal-soal dunia? Tertulis dalam Alkitab, kalau demikian maka kita adalah orang yang paling malang. Paling malang, paling celaka di dunia. Kalau kita cuma hidup hanya untuk hal-hal duniawi ini saja. Tapi tujuan kita jelas, yaitu surga. Tujuan kita adalah jelas Yerusalem baru. Tujuan kita adalah jelas sampai kepada kebangkitan nanti yang Tuhan janjikan. Sampai pada kemuliaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan kita akan tutup dengan sebuah lagu. Allah Maha Kuasa, lakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia. Dia atur segala masa. Sedikit saya mau berikan penjelasan. Kalau disebut Maha Kuasa, apa yang ada dalam benak kita? Pasti kita pikirkan, ya Allah itu bisa melakukan hal-hal yang dahsyat, yang besar, yang tidak bisa manusia lakukan. Benar, itu termasuk. Tetapi sebenarnya Maha Kuasanya itu dinyatakan sampai pada hal yang paling kecil sekalipun, ataupun hal yang paling besar dahsyat sekalipun, semuanya itu ada di dalam kemahakuasaan Tuhan. Ini harus kita yakini, harus kita alami sampai kita setiap hari mengalami hal-hal kecil, hal besar, hal sangat besar. Ada kemahakuasaan Allah di situ karena kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya, dikatakan di situ juga atur segala masa. Apa artinya? Atur segala masa. Memang di bumi ini ada negara-negara barat yang mempunyai 4 musim dan sebagainya. Setiap masa juga kita alami. Masa pagi, masa petang, masa siang, masa malam. Tetapi lebih dari itu, atur segala masa. Yaitu mengatur masa hidup dan masa kematian. Masa kematian dan masa kehidupan. Semuanya di dalam tangan pengaturan Tuhan. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu ini. Dengan pengertian ini kita menyanyikan lagu ini. Kuasa melakukan
ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Kita ulang. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Sekali lagi dengan makin mantap. Hayati. Kuasa melakukan. Hayati. Segala perkara. Kecil yang terkecil itu yang terbesar. Setiap perkara itu ada dalam kedaulatan Allah yang Maha Kuasa. Kuasa. Ya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Amin, amin. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh melakukan. Mari kita angkat tangan kita sebagai suatu penghormatan kepada Allah Maha Kuasa. Yesusku, Allahku, Tuhanku. Yesusku, Tuhanku, Allahku. Yang melakukan, berkuasa melakukan segala perkara. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Amin, amin. Puji syukur, puji syukur. Oh, syukur. Kami boleh Tuhan mengerti. Ya Yesus yang kami puja adalah Tuhan dan Allah. Allah yang Maha Kuasa, yang mengatur segala sesuatu di dalam kendalinya, dalam kedaulatannya. Kami bersyukur untuk kehidupan semacam ini boleh mendapat pengangkatan. Setelah ditebus, dilepaskan, dibebaskan dari segala dosa, kami boleh memanggil Allah yang Maha Kuasa sebagai Bapa kami. Sebagai Bapa, sebagai apa? Kami boleh bersekutu. Bahkan Engkau ya Yesus merindu untuk selalu mempunyai hubungan relasi dengan kami sebagai manusia semacam ini. Tuhan, Engkau mau berkomunikasi dengan kami dalam doa, berkomunikasi dalam pujian, dalam penyembahan, dalam saat membaca firman. Sehingga Tuhan, lewat semuanya itu kami boleh mengerti dan peka terhadap setiap suara-Mu, peka terhadap setiap kehendak-Mu Tuhan. Dan kami boleh mentaati itu dengan kekuatan Roh Kudus yang memang Engkau sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami merasakan kelengkapan yang Engkau berikan. Oh, kemurahan, kasih karunia, kemurahan, belas kasihan di dalam kami menjalani hidup ini. Di tengah segala masa kami percaya Tuhan, bahwa kisah yang tercantum dalam Yohanes 5 itu boleh juga menjadi pengalaman hidup kami. Mungkin seorang ibu yang lagi membutuhkan, seorang wanita, seorang pemuda, atau siapapun, satu keluarga, satu kelompok. Tuhan, nyatakan bahwa kuasa kedahsyatan kuasa Allah terjadi menjadi suatu realita dan kenyataan.
Sehingga Tuhan setiap mulut, setiap lidah, setiap lutut bertekuk lutut Tuhan. Untuk menyembah dan memuja. Dengan pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus itu Allahku dan Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh dikuatkan dengan firman Tuhan ini. Menjalani hidup sehari-hari. Tuhan, kami tahu menghadapi masa depan tidak cukup kalau kami cuma mengenal Engkau sebagai Tuhan. Tuhan yang begini, Tuhan yang begitu, Tuhan yang hebat, Tuhan yang begini. Tidak Tuhan, tidak cukup itu. Tetapi kami mau Tuhan mengalami dan mengenal Engkau sebagai Tuhan yang maha kuasa atas hidup kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap ibu-ibu, setiap wanita, setiap pemudi, setiap siapapun yang mau menerima firman ini. Dan Roh Kudus akan menjelaskan lebih jauh. Roh Kudus yang akan menerangkan dengan keterbatasan yang saya ada ini Tuhan. Roh Kudus akan langsung menjelaskan lebih jauh. Terima kasih Tuhan. Memegang setiap kehidupan kami. Memberkati setiap kehidupan kami dengan berkat firman-Mu. Terima kasih. Tuhan, kami naikkan doa ini dengan ucapan syukur Tuhan. Dengan ucapan terima kasih, penyembahan dan sujud kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami. Amin.